Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan seri renungan pesan Allah dari kitab Kejadian. Setelah kemarin kita merenungkan tentang Allah sebagai pencipta segala sesuatu, kini kita akan melihat mahakarya ciptaan Allah, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita. Di sini Allah sedang berbicara dalam bentuk jama. Itu menyingkapkan adanya relasi dalam pribadi Allah yang kelak dinyatakan sepenuhnya dalam perjanjian baru sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, sejak awal penciptaan manusia, Kristus sudah hadir dan terlibat aktif. Yohanes 1 ayat 3 menegaskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk manusia, diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Saudara, diciptakan menurut gambar Allah berarti kita memiliki nilai dan martabat ilahi. Kita diberi akal untuk berpikir, hati untuk mengasihi, dan roh untuk bersekutu dengan Allah. Tidak ada makhluk lain yang memiliki keistimewaan seperti ini. Kita diciptakan bukan sekedar untuk hidup di dunia, tetapi untuk mewakili Allah di bumi, memancarkan kasih, keadilan, dan kebenarannya. Itulah sebabnya manusia disebut gambar Allah, karena kita dipanggil untuk mencerminkan Dia melalui karakter dan cara hidup kita. Namun sayangnya, gambar Allah dalam diri manusia rusak karena dosa. Ketika manusia memberontak terhadap Allah, hubungan dengan Sang Pencipta terputus, dan citra ilahi itu menjadi ternoda. Kita tidak lagi mencerminkan kasih dan kebenarannya, melainkan keserakahan, keegoisan, dan kejahatan. Tetapi syukur kepada Allah, Kristus datang untuk memulihkan gambar Allah yang rusak itu. Kolose 1 ayat 15 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, Yesus Kristus adalah gambaran sempurna dari siapa Allah itu. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia memulihkan kita supaya kita bisa kembali hidup serupa dengan Dia. Hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Saudara yang terkasih, hidup sebagai gambar Allah bukan hanya soal asal-usul kita, tetapi juga panggilan hidup kita di dalam Kristus. Setiap kali kita menolak dosa, mengampuni orang lain, mengasihi tanpa pamrih, dan melayani dengan tulus, kita sedang memantulkan wajah Kristus di dunia ini. Hidup kita menjadi cermin kasih Allah bagi sesama. Dan itulah kehormatan terbesar manusia, hidup sebagai gambar Kristus yang hidup di dunia yang gelap. Apakah hidup kita sudah mencerminkan Kristus, Sang gambar Allah yang sempurna? Apakah orang lain bisa melihat kasih dan kebenarannya melalui sikap dan perkataan kita?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gambar Allah yang sempurna. Terima kasih karena Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memulihkan kami melalui kasih-Mu di kayu salib. Ajar kami untuk hidup mencerminkan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadikan hidup kami saksi kasih-Mu di dunia ini, agar orang lain melihat Engkau melalui diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pencipta dan Penebus hidup kami berdoa. Amin.